Hai masyarakat, jika mau menghitung, mungkin ada banyak sekali suku di Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Mereka memiliki adat dan tradisi masing-masing, dari yang aneh hingga agak menyeramkan. Itulah yang membuat Indonesia semakin istimewa. Berikut ini adalah 5 tradisi unik yang bisa kita temukan di negara kita tercinta. Namun, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini agar dapat memberikan pengetahuan kepada semua masyarakat. Tradisi potong jari ini dilakukan oleh para perempuan tua atau yang disebut mama di suku Dani Papua. Ketika ada salah satu anggota keluarga yang meninggal, terutama jika yang meninggal saudara dekat, ayah, ibu, kakek, seperti adik atau anak, para wanita tersebut menunjukkan rasa duka citanya dengan aturan salah satu jari mereka dengan menggunakan tapak batu. Dan jika sudah tidak ada lagi jari yang bisa dipotong, maka ganti daun telinga mereka lah yang akan dipotong. Bagi mereka, rasa sakit akibat terpotongnya jari tangan yang disebabkan oleh sepadan dengan rasa sakit yang disebabkan karena kehilangan salah satu anggota keluarganya. Siapa bilang tren mentato bagian tubuh hanya berkembang di zaman modern? Menurut penelitian, seni merajah tubuh tertua dilakukan oleh suku Mentawai sejak tahun 1500 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Bagi masyarakat Mentawai, tato atau mereka menyebutnya dengan sebagai titi, merupakan roh bagi kehidupan mereka. Melalui tato, mereka juga menunjukkan mata pencaharian dan status sosial dalam masyarakat. Tradisi lain yang tidak kalah uniknya di Mentawai adalah tradisi yang memiliki gigi yang rapuh bagi para perempuan suku tersebut. Gigi mereka dikikir dengan menggunakan kayu dan rupa-rupa sehingga menjadi lebih menonjol dari umumnya. Bagi mereka, semakin cantik gigi yang dimiliki, semakin cantiklah mereka. Boleh jadi orang-orang di suku Baduy lah yang tidak peduli dengan naiknya BBM belakangan ini, sebab kearifan lokal mereka atau terutama di suku Baduy dalam mengajarkan untuk selalu berjalan kaki tanpa alas kaki dan tanpa menggunakan kendaraan. Suku Baduy meskipun tinggal tidak terlalu jauh dari ibu kota yang gemerlap, namun mereka masih jauh dari teknologi, namun tetap dapat hidup tentram dan damai. Semua perlengkapan hidup mereka buat dari bahan-bahan yang alami dan gampang terurai. Misalnya sebagai arus pasta gigi mereka menggunakan siwak, sabut kelapa, dan bersama dengan kambi yang dihaluskan. Jika ada salah seorang warga yang melanggar aturan, maka mereka akan dikenai sanksi berupa pengasingan di hutan adat selama 41 hari dan bekerja tanpa dibayar. Jika mereka menolak, maka akan dikeluarkan dari suku Baduy dalam dan menjadi suku Baduy luar. Mengasingkan perempuan hamil adalah adat suku Naulu di Pulau Seram, Maluku yang memiliki adat seperti ini. Kaum lelaki dari suku ini yang sebagian besar masih hidup mengembara berdedikasi gubuk-gubuk pemali kecil berukuran 2 x 2 meter. Dalam bahasa mereka disebut Tikusene. Dalam gubuk yang dibuat dari daun sagu ini dianggap dengan sebuah tempat tidur kecil. Wanita yang sudah membangun waktu akan diantar oleh keluarganya ke gubuk ini dan kemudian dipandu persalinannya oleh seorang dukun beranak. Selama berada di sini, wanita tersebut hanya boleh dikunjungi oleh kerabatnya sesama perempuan. Kaum laki-laki dilarang duduk di tempat ini. Setelah sekitar 2 minggu seusai melahirkan dan mendapatkan perawatan dengan ramuan tradisional, si ibu perawatan dan anaknya akan dimandikan ke kali sebelum akhirnya dibawa ke rumah. Sang ayah menunggu di rumah. Sehari sebelum juga harus berpuasa untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan mereka. Tradisi yang hanya ada di suku Toraja ini berawal dari kebiasaan para leluhur mereka yang suka mengembara menyusuri gunung dan bukit. Dalam pengembaraannya, tidak jarang ada di antara mereka yang kemudian sakit dan meninggal. Agar mereka yang meninggal bisa kembali pulang, para kerabatnya menggunakan kekuatan gaib agar mereka bisa berjalan sendiri.
Dalam perjalanan pulangnya, orang-orang yang meninggal tersebut tidak boleh disapa, dipanggil atau dipegang oleh orang yang masih hidup. Konon, jika sampai disapa atau dipegang, kekuatan gaib yang menyelimuti mayat di jalan tersebut akan hilang dan orang yang menyapa itu akan meninggal. Kini, tradisi ini masih dilestarikan, namun dengan cara yang berbeda. Setiap 3 tahun sekali, kerabat yang meninggal akan dibangunkan. Caranya adalah dengan mendandani jasad tersebut, dipakaikan bedak dan baju bagus, dan kemudian diarak keliling desa. Anehnya, meskipun jasad tersebut sudah berumur tahunan, namun tetap utuh dan bahkan seolah bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri. Sungguh kaya bukan tradisi di tanah air kita. Semoga kekayaan budaya kita akan menambah kecintaan kita akan budaya sendiri.